Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Tentunya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersemangat, dan bersuka cita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saudara sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 26 Juni 2024. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini mari kita membaca Amsal pasal 4 ayat 24 sampai 27 demikian. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Satunya kata dan perbuatan. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, saya mengawali renungan ini dengan sebuah kisah yang saya temukan dan saya baca dari sebuah artikel yang menggambarkan nilai penting dari sebuah kejujuran yang diajarkan seorang ayah pada anaknya. Saat musim panas tiba di Amerika bagian utara, seorang ayah menghabiskan waktu liburan bersama putra tunggalnya. Tiap pagi mereka menyempatkan diri membeli satu eksemplar koran harian pagi di sebuah kios langganan yang jika ditempuh dengan mobil berjarak kisaran 20 menit dari rumah mereka. Cukup jauh memang, tapi hanya kios itu saja yang terdekat dengan rumah mereka. Dan kios itu terletak di sebuah kota kecil yang berpenduduk kurang lebih 700 jiwa. Pada suatu pagi mereka berdua pergi ke kios tersebut untuk membeli koran pagi dan beberapa barang kebutuhan harian mereka lainnya. Setelah membayar, mereka segera meninggalkan kios tersebut dan kembali menuju rumah. Ketika hampir 20 menit mengendarai mobil, sang ayah tersadar kalau ternyata tanpa sengaja dia telah mengambil 2 eksemplar koran pagi dan hanya membayar 1 eksemplar saja. Sang ayah berpikir, besok saja saya akan bayar kekurangannya. Tapi beberapa detik kemudian dia mengubah pikirannya dan berkata, lebih baik aku kembalikan saja koran 1 eksemplar ini ke pemilik kios tadi. Jangan sampai dia menganggap saya sudah berbuat hal yang tidak jujur. Anaknya mendengarkan apa yang baru saja disampaikan ayahnya dan akhirnya menemani ayahnya mengembalikan 1 eksemplar koran itu ke pemilik kios yang baru saja mereka kunjungi. Selang beberapa hari kemudian terjadi pencurian uang di kios tersebut. Setelah melaporkan pencurian tersebut ke polisi, sang pemilik kios kemudian dibantu polisi untuk menyelidiki siapa kira-kira pencuri uang di kiosnya. Selidik punya selidik, ternyata ada 2 tersangka yang saat itu mereka duga sedang berada di dalam kios saat pencurian terjadi. Seorang tersangka adalah tetangga dekat kios itu dan masih tinggal di kota yang sama. Sedangkan tersangka lainnya adalah sang ayah dan putranya tadi. 2 orang ini yang dipercaya ada di kios pada waktu pencurian terjadi. Sang pemilik kios langsung mencoret nama pelanggan pembeli koran yang dengan setia membeli korannya tiap pagi. Sang pemilik kios berkata, "Bagaimana mungkin dia mencuri dariku? Dia rela jauh-jauh kembali ke kiosku hanya untuk mengembalikan 1 eksemplar koran harian yang tanpa sengaja diambilnya pada hari itu. Dia tentu bukan pencurinya." Lalu polisi lantas melanjutkan penyelidikan dan menginterogasi tersangka kedua. Setelah melakukan wawancara dan interogasi intensif, akhirnya tersangka kedua mengakui perbuatannya dan ternyata memang dialah yang mencuri uang pemilik kios tersebut. Sang ayah dan putranya kembali ke rumah. Mereka dengan perasaan lega karena terbebas dari semua tuntutan. Sang anak belajar bahwa kejujuran ayahnya telah berhasil menyelamatkan nama baik dan keluarga kecil mereka. Kejujuran ayahnya telah meninggalkan kesan mendalam dalam diri sang pemilik kios yang bukan Kristen itu. Tentu saja sang anak punya kesan yang sangat manis terhadap kejujuran sang ayah. Saya percaya saudara sekalian, setelah anak ini besar nanti,
dia tidak akan pernah mengingat peristiwa itu, melupakan peristiwa itu. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, integritas yang terwujud dalam tindak kejujuran dalam peristiwa tadi merupakan sebentuk mutu, sifat, kualitas karakter atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran hati dari dalam diri pribadi sang ayah tadi. Pelajaran berharga tentang sebuah kejujuran tentunya juga terpatri dalam hati sang anak sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga. Satu peristiwa itu akan mempengaruhi kenangan sang anak tentang ayah, dan akan belajar bahwa integritas diri menunjukkan kesatuan antara hati, pikiran, kata, dan tindakan. Itulah sebabnya saudara sekalian, Salomo menuliskan dalam teks yang kita baca pada pagi ini, ada 3 hal yang merupakan pilar dari integritas diri yang kuat, yang diibaratkan sebagai tubuh yang sehat. Bagian-bagian tubuh seperti hati yang harus dijaga, mulut atau perkataan yang harus dijauhkan dari yang dolak-dalik, mata atau penglihatan, dan kaki perbuatan satu demi satu ditelusuri, karena menurut penulis Amsal bagian-bagian tubuh ini bisa saja menjadi sumber kejahatan dan kematian, namun juga bisa menjadi sumber kebaikan dan pelestari kehidupan. Jika semuanya sehat, maka seluruh tubuh pun akan menjadi sehat. Penulis Amsal menegaskan bahwa orang yang memiliki integritas pasti akan memelihara perkataannya. Apa yang dikatakan pasti akan dilakukan, akan memelihara hatinya, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hati akan diwujudkan dalam tindakannya. Kalau hati kita baik, pikiran kita pun akan baik, dan tindakan kita pun juga akan baik. Jika hati kita baik terhadap orang lain, pikiran kita pun juga akan menangkap yang baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan pada akhirnya kita juga akan menerima baik segala sesuatu yang dilakukannya. Tetapi jikalau hati kita penuh dengan kebencian, pikiran kita pun akan selalu berpikiran buruk terhadap orang lain. Dan akhirnya kebencian, kemarahan, iri hati, kesombongan akan nampak dalam keseharian perilaku kita. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, dari sinilah kita dapat menilai diri kita. Orang lain apakah telah memiliki hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Sebab hikmat Allah, perkataan Allah akan memberi kesanggupan kepada seseorang untuk hidup berintegritas. Itulah sebabnya penulis Amsal akan memberi nasihat kepada anaknya. Dengarkanlah perkataanku, jangan menyimpang dari jalan lurus, dan peliharalah hatimu. Jauhkan perkataan yang tidak jujur, bertindaklah tetap sesuai dengan sabda Tuhan. Dan inilah karakter orang yang berintegritas. Maka orang yang berintegritas akan nyata satunya perbuatan dan perkataannya. Saudara-saudaraku, bagaimanakah orang lain akan menilai hidup kita? Apakah mereka mendengar, melihat perbuatan sesuai dengan perkataan kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang berintegritas, yang memiliki kehidupan, satu perkataan dan perbuatannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dengan rasa syukur, hormat, dan sembah kami menghampiri Dikau pada pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih betapa indahnya firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini. Kami hanya berkata kepadamu, Bapa, tolonglah kami, supaya kami dapat menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, menjaga perkataan-perkataan kami dari ketidakjujuran, menjaga perbuatan kami, menjaga mata kami, supaya yang kami saksikan, yang kami lihat, yang kami perkatakan, yang kami lakukan adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jalan lurus yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami supaya seutuh hidup kami, baik dari pikiran,
perkataan dan perbuatan kami, serta isi hati kami adalah semua yang berkenan kepada Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Biarlah Tuhan menolong kami, agar sepanjang hari ini kami mampu berjalan sebagai orang yang berintegritas. Kepadamu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka alami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang menangis karena kesedihan atau duka cita Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, pekerjaan. Kasihanilah umat-umat-Mu, khususnya mereka yang tahu berharap kepadamu Tuhan, agar selalu merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan peduli, dan sepanjang hari ini kami menikmati pertolongan-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, kami datang kepadamu pada pagi ini, dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.